Shalom teman-teman, seperti minggu lalu kita ibadah HKP lagi. Sebelum memulai ibadah, mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sebelum melanjutkan ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Mulia, terima kasih atas berkat-Mu pada kami, sehingga Engkau mengumpulkan kami untuk ibadah AKP pada pagi hari ini. Karena Engkau berkati ibadah ini akan berlangsung dari awal hingga akhir dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Hai Siarkan di Gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung,
lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga gembira menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Mari kita menyanyikan lagu Jangan Lelah dengan semangat. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Ya, pada pagi hari ini Ibu Santi mengajak anak-anak semua untuk mempersiapkan hati, ya, mempersiapkan hati, pikiran untuk menerima taburan firman Tuhan, untuk belajar bersama merenungkan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, untuk mengawali minggu ini kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan pertolongan-Mu terhadap kami, anak-anak-Mu ini Tuhan, terkhusus anak-anak-Mu Kristiani, siswa-siswi SMP Negeri 1 Surakarta ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan kesehatan, kekuatan, Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini anak-anak-Mu beroleh kesempatan untuk bersekutu bersama, memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami akan merenungkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau lembutkan taman hati kami, Engkau lembutkan pikiran kami Tuhan, dan juga Engkau menguduskan pendengaran kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini kami siap merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Pada kesempatan hari ini, pagi hari ini, mari anak-anakku, kita semua bersukacita, ya kan? Kemarin tanggal 14 Februari, ada yang tahu hari apa? Ya, pasti semua udah tahu ya. Ada yang mendapatkan coklat atau ada yang mendapatkan bunga? Nah, ya, kemarin itu orang-orang memperingati itu adalah hari Valentine, adalah hari kasih sayang. Apakah hari kasih sayang hanya tanggal 14 saja? Tidak ya, untuk umat Kristiani, untuk semua orang sebenarnya hari kasih sayang itu setiap hari ya, seharusnya setiap hari, tidak hanya tanggal 14 saja. Nah, jika anak-anak ada yang mendapatkan coklat, ada yang mendapat bunga, sungguh sangat sukacita ya. Tapi bagi yang tidak dapat, tidak apa-apa, karena hari kasih sayang bukan sekedar coklat dan bunga, ya kan, bukan coklat bunga, tapi itu adalah wujud, ya, wujud tindakan kita, ucapan syukur kita kepada Allah. Maka kita juga menyalurkan kasih Allah kepada hidup kita, lalu kita menyalurkan kepada orang lain juga, agar hidup kita telah diberkati dan menjadi berkat. Pasti ketika anak-anak kita semua memiliki orang yang sangat dikasihi, orang yang tersayang, pasti sangat berharga ya bagi kehidupan kita. Orang tua kita, keluarga kita, teman-teman, sahabat kita, itu mesti mempunyai nilai yang sangat berharga, yang berarti. Pasti kalau anak-anak mempunyai barang yang berharga, barang yang berarti, tidak hanya ditaruh sembarangan ya, pasti dirawat dengan baik, pasti dirawat di eman-eman ya, di eman-eman. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar anak-anakku bagaimana menjadi pemuda yang berharga di mata Tuhan. Ya,
pemuda yang bernilai di mata Tuhan. Ya, mari kita baca, kita buka anak-anak dalam Filipi ya. Kitab Filipi pasal 1. Kitab Filipi pasal 1. Kitab Filipi pasal 1 ayat 22 sampai 26. Kita ketemu semua ya. Kita baca bersama-sama. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Amin. Di sini Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat Filipi. Ini nasihatnya kepada jemaat Filipi. Paulus di sini merasakan jika dia hidup di dunia ini, dia harus berarti memberi buah ya. Lalu dia didesak dari dua pihak ya. Sebenarnya dia ingin bersama, udah daripada mengalami penderitaan, udah mati aja bersama Kristus. Itu kan memang lebih baik ya, udah nggak merasakan sakit, nggak merasakan duka cita dalam dunia ini. Namun di sini Paulus masih mempunyai tugas, perlu tinggal bersama kamu maksudnya jemaat Filipi di sini. Karena ketika Paulus bisa tinggal bersama-sama orang percaya, dia bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan motivasi, nasihat agar kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, agar kita makin maju dan bersukacita dalam iman. Nah, ada sebuah ilustrasi anak-anak, yaitu anak-anak tahu binatang ayam ya. Pasti ada salah satu dari anak-anak di sini mempunyai peliharaan ayam ya. Ayam. Kalau anak-anak mengamati ya, ayam itu kegiatannya setiap hari ngapain aja toh? Bangun, makan, tidur. Bangun, makan, tidur. Apakah kita anak-anak Tuhan mau hidup seperti itu? Bangun, makan, tidur, bangun, makan, tidur. Nah, tidak ya. Pasti kita mau jadi orang yang berharga, bernilai, karena Allah sudah memiliki kelebihan kepada manusia. Memiliki hati nurani, memiliki kemampuan. Kita tidak mau kayak seperti ayam hanya bangun, makan, tidur, tapi kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Nah, di sini apa yang membuat kita berharga? Yang pertama yaitu hidup kita bernilai, hidup anak-anak bernilai, hidup ibu bernilai. Itu apabila kita mengikut Kristus ya. Mau kita mengikut Kristus itu mau anak-anak, mau orang tua, mau pemuda, kapan saja jika Tuhan Yesus menjemput kita ya, kita sudah bersukacita bersama Yesus, ada keselamatan dan hidup kekal. Maka dikatakan hidup kita berharga karena hidup kita itu sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika kita mati, kita tidak mati sia-sia ya. Kita tidak mati sia-sia, namun kita akan mati lalu hidup kekal bersama Yesus ya, bersama Yesus. Maka dikatakan bahwa hidup kita itu bernilai apabila kita mengikut Kristus. Kita sudah mempunyai jaminan keselamatan. Tidak semoga nanti kamu selamat ya, semoga dosamu diampuni, semoga ya, ada kalau ada yang meninggal pasti dikatakan semoga bersama Allah di surga gitu kan. Tapi kita tidak semoga lagi ya. Kita sudah mempunyai kepastian di dalam Yesus Kristus bahwa kita akan bersama Bapa di surga ketika kita meninggal. Bahkan ketika kita hidup di dunia ini, ketika kita mengikut Kristus, di situ ada kepastian untuk masa depan kita. Walaupun saat ini anak-anak berjuang keras nih, belajar ya,
berjuang keras, belajar, kadang kurang tidur karena belajar loh ya, bukan karena lainnya, tapi kurang tidur karena saking rajinnya belajar, nggak apa-apa, karena memang itu perjuangan kita untuk meraih masa depan yang telah Tuhan janjikan, yang Tuhan telah berikan kepada kita dan anak-anak ya, anak-anakku. Jadi apa yang pertama, hidup bernilai apabila kita mengikut Kristus ya. Hidup kita bernilai kalau kita mengikut Kristus. Kalau kita meninggalkan Kristus, di situ hanya ada kebinasaan ya, maut. Jadi meninggalkan Kristus yang ada adalah maut dan kebinasaan. Oke, yang kedua, bagaimana hidup anak-anak pemuda ini ya berarti di mata Tuhan. Yang kedua yaitu hidup menghasilkan buah. Di ayat ke-22 tadi dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia itu, berarti bagiku bekerja memberi buah. Bagaimana hidup kita berarti? Jika hidup kita menghasilkan buah, seperti yang dikatakan dalam Galatia pasal 5 ya, ayat 22 sampai 23. Anak-anak bisa baca, di situ ada buah-buah roh, pasti sudah hafal semua ini anak-anakku, ada buah-buah roh. Lalu bagaimana kehidupan kita ya anak-anak, kita koreksi, apakah kita sudah menghasilkan buah itu ya. Lalu ada mandat yang Tuhan berikan kepada kita semua orang percaya. Menghasilkan buah itu kita memberitakan Injil Tuhan. Ada orang yang diselamatkan, ada orang yang menerima kabar sukacita dari kita, kehidupan anak-anak. Gak hanya itu, bukan hanya tugasnya Bapak Pendeta, Bapak Gembala atau hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja atau melayani di sekolah-sekolah, tapi itu kegiatan yang wajib untuk kita lakukan, karena Tuhan Yesus telah mengamanatkan ya kegiatan menghasilkan buah itu adalah tugas kita sebagai orang percaya. Bagaimana caranya gitu kan? Entah nanti anak-anak itu sekarang masih SMP, nanti SMA, bahkan kuliah, ada yang jadi dokter atau ada jadi guru, atau ada yang mempunyai pekerjaan-pekerjaan lain. Gunakanlah pekerjaan-pekerjaan, kegiatan belajar kalian, kegiatan berteman kalian untuk memberitakan kabar sukacita tersebut. Ya kan? Nyatakan bahwa Yesuslah yang menolong kalian, Yesuslah juru selamat dalam hidup kalian ya. Nyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat dengan berbagai cara. Ketika bercerita, ketika kalian bersaksi, gak usah takut, karena itu pengalaman hidup kalian yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita harus menghasilkan buah-buah roh yang telah Tuhan nyatakan, kasih, sukacita, harapan, dan sejahtera. Nah, dan juga buah yang menyatakan bahwa kita bisa memberikan kesaksian kita, ya kan? Kita memberikan kesaksian bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Ya, itu adalah sebuah pekerjaan menghasilkan buah dari kehidupan kita. Jadi yang pertama tadi, hidup bernilai apabila kita mengikut Kristus ya. Hidup menghasilkan buah yang kedua. Lalu yang ketiga, anak-anak, memiliki perasaan atau pikiran Kristus ya. Memiliki perasaan atau pikiran Kristus. Kita buka dalam Filipi ya, pasal kedua ayat yang kelima. Di situ dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Jadi pikiran kita itu adalah pikiran Kristus, mata kita adalah mata Kristus, telinga kita telinga Kristus, mulut kita mulut Kristus ya. Jadi ketika anak-anak mempunyai pikiran, perasaan Kristus, pasti yang dikeluarkan adalah hal-hal yang baik. Kita baca lagi dalam Filipi pasal 4 ya, Filipi pasal ke-4 ayat yang ke-8 dibacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu ya. Pikirkanlah semua itu. Ketika kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, pasti apa yang kita lakukan itu adalah
untuk kebaikan, untuk memuji memuliakan nama Tuhan, ya. Nah, mari anak-anakku jangan mengeluarkan kata-kata yang negatif atau kebun binatang ya. Ada yang manggil temannya cicak, ada yang manggil temannya ulat atau apa gitu ya. Jangan memperkatakan hal-hal yang negatif atau yang tidak menjadi berkat untuk orang lain ya. Ibu sering anak-anak muda sekarang kalau manggil temannya itu bukan namanya asli atau gimana, kadang dengan ejek-ejekan seperti kebun binatang keluar sama makna. Itu hal-hal yang tidak baik. Ketika kita memiliki perasaan Kristus, kita memiliki pikiran Kristus, pasti apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pasti orang lain juga terberkati. Tadi dikatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis ini, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu benar. Jadi kita sebagai pemuda yang berharga di mata Tuhan, ya, apa yang harus kita lakukan? Ya. Tadi pertama, hidup berharga di mata Tuhan ketika kita mengikut Kristus dengan setia. Ya. Yang kedua, hidup menghasilkan buah. Ya, hidup berharga di mata Tuhan hidup kita menghasilkan buah. Yang ketiga, hidup berharga di mata Tuhan memiliki pikiran, perasaan Kristus. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk muliaan nama Tuhan saja, ya. Semua kebajikan itu tadi. Jadi anak-anakku, mari kita semua pada pagi hari ini belajar menjadi pemuda yang berharga, bernilai di mata Tuhan, ya. Ibu harap pasti kita semuanya bisa melakukan ini, pasti kita bisa mengerjakan ini karena tuntunan dari Roh Kudus. Mintalah pertolongan selalu kepada Roh Kudus. Ibu yakin anak-anak di sini semuanya mau menyenangkan hati Tuhan, ya. Mau menyenangkan hati Tuhan, mempunyai pikiran atau perasaan Kristus, ya. Jadi jika sekolah mengikuti pelajaran dengan disiplin, dengan penuh sukacita dan juga penuh tanggung jawab, karena sekolah ini untuk siapa? Untuk masa depan kalian. Itu sangat penting untuk kalian. Jadi anak-anakku, karena hal ini sangat penting dan berharga, mari melakukan kegiatan belajar, melakukan semua kegiatan sekolah dengan sukacita, dengan disiplin, dengan tepat waktu, agar kita menjadi pemuda yang berharga di mata Tuhan, jadi pemuda yang menghasilkan buah, jadi pemuda yang memiliki pemikiran dan perasaan seperti Kristus, ya. Pada pagi hari ini Ibu mengakhiri renungan. Mari anak-anakku penuh semangat dalam melayani Tuhan. Kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia ini, untuk pandemi dan juga untuk SMP kita, untuk anak-anak semua, orang tua. Kita mau berdoa. Aku yakin dan percaya, ya, anak-anak pasti ingin semuanya kembali baik dan juga ingin kembali bersekolah secara normal, ya. Lalu kita berdoa juga untuk Maret, ya, kalian sudah mulai TS, ujian tengah semester TS, ya. Lalu yang kelas 3 tanggal 22 sudah mulai latihan ujian sekolah. Ayo anak-anakku, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, pujian-pujian yang kami naikkan, firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kami menjadi pemuda yang berharga di mata-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk selalu setia mengikut Engkau Tuhan. Kami juga rindu hidup kami menjadi buah, memiliki buah Tuhan. Kami juga rindu Tuhan untuk mempunyai pikiran dan perasaan yang
seperti Engkau Tuhan, sehingga kami menjadi alat kemuliaan-Mu di bumi ini Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau memberikan kesejahteraan, Engkau memberikan kedamaian Tuhan, Engkau juga memberikan pemulihan Tuhan kepada bangsa dan negara kami ini Tuhan, mengalami banyak berbagai permasalahan, baik bencana alam, baik karena COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau yang memulihkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pandemi ini Tuhan, agar segera berlalu Bapa. Vaksin telah didistribusikan Tuhan, kiranya dapat merata dalam masyarakat-Mu ini Tuhan, sehingga dapat mencegah COVID-19 ini menyebar Tuhan. Kami berdoa untuk para aparat pemerintahan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan juga Bapak Gubernur semuanya Tuhan, wali kota, bupati, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. RT, RW, Bapak Lurah, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dapat membimbing masyarakat penduduk Indonesia ini menjadi lebih baik lagi Tuhan. Kami berdoa untuk sekolah kami SMP Negeri 1 Surakarta ini Tuhan, Engkau memberikan suatu semangat Tuhan kepada setiap staf yang ada, guru-guru yang ada, kepala sekolah Tuhan, dan juga wakil kepala sekolah, semuanya anak-anak-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah sekolahan kami ini Tuhan dan sivitas akademika semua Tuhan dapat melaksanakan kegiatan belajar dengan baik, melaksanakan semua kegiatan persekolahan dengan baik Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan kepada kami, anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kegiatan anak-anak-Mu yang akan menghadapi ujian tengah semester, dan juga anak-anak-Mu kelas 3 yang akan menghadapi latihan ujian sekolah Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan hikmat, kebijaksanaan Tuhan, kecerdasan dalam mengerjakan tugasnya, mengerjakan soal-soal ujian Tuhan, agar dapat membuahkan hasil yang baik, membuahkan nilai yang baik Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua anak-anak-Mu ini Tuhan, Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, Engkau memberikan pekerjaan mereka yang lancar Tuhan, Engkau memberikan berkat-Mu yang melimpah terhadap kedua orang tua mereka Tuhan, keluarga mereka Tuhan. Engkau memberikan kedamaian, sukacita, Engkau bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini Tuhan mengalami kedamaian, mengalami pemulihan yang daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk kegiatan kami pagi hari ini, sampai siang malam nanti kami kembali beristirahat, dan seminggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau saja yang berotoritas dalam kehidupan kami dan anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Selamat beraktivitas anak-anak, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.